Udah saya masuk. coba kutip dari hasil risetnya LIPI soal kondisi intoleransi di Indonesia. Mm-mm. Nah, mungkin dari obrolan kita hampir mirip sih sebenarnya kalau di poin pertama ini ketidakpercayaan antara kelompok suku ya dan agama gitu kan. Ada kecurigaan Mm-mm. karena belum mengenal satu sama lain gitu kan. Mm-mm. Terus yang kedua dari sisi keyakinan. Mm-mm. Yang ketiga, perasaan terancam oleh orang atau kelompok lain. Ini mungkin pada umumnya lebih ke karena pendatang mungkin ya Mas Ino ya. Ya, ya seperti yang tadi saya sampaikan tuh, tadi ada tetangga yang dia ini memang dari minoritas, akhirnya kayak merasa kayak tidak nyaman kumpul Hmm. dengan istilahnya kayak biasanya bertetangga wajar ya kayak cicet atau apa itu kadang, tapi mereka kayak ya kalau kegiatan kamu cuma partisipasi karena dia penduduk kampung situ gitu, tapi kalau untuk keakrabannya jadi dia merasa kayak insecure gitu loh istilahnya Ya, bahasanya ya, sekarang. minder gitu ya. Ah, 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 ah. Nah, yang ke selanjutnya ini radikalisme. Nah, ini yang lagi hangat-hangatnya ini lebih ke fanatik agama yang salah paham gitu kan ya. Betul, betul. Ah, Hmm. ah. Kemudian yang menarik ini masih soal kesenjangan sosial ekonomi ini. Ini kadang kan ada kecurigaan antara si kaya dan si miskin yang membuat ya kadang juga ada konflik di sana. Memang gini ya, kalau kesenjangan secara sosial ekonomi memang kan gini. Di mana-mana memang di kampung kadang kan apa ya, karena mungkin dulu kita ini adalah kerajaan ya mungkin ya. Jadi kayak beranggapan bahwa seorang yang memang yang mampu, istilahnya yang kaya di lingkungan itu tuh lebih lebih dihormati daripada yang biasa saja. Biasanya kan dulu zaman kerajaan kayak gitu. Jadi kayak Ya, lebih ke condongnya lebih ke orang-orang yang istilahnya punya jabatan atau punya ada uh, mm, Oke, selanjutnya ini yang lebih bahaya ini kan soal penyebaran berita hoax ini kan kalau dari persentase ini kan besar sekali ini 92%. iya itu paling paling ini sih paling bahaya karena kurangnya pengetahuan seseorang akhirnya jadi sebuah berita yang belum tahu itu apakah benar atau tidak akhirnya diterima saja. Sering kali sih kayak orang tua aku ya kadang terima broadcastan kayak apa gitu mengenai berita sesuatu gitu. Ortuku dulu masih sering banget ketika dapat broadcastan kayak gitu langsung disebarin ke teman-temannya atau ke apa gitu. Ya pas aku tahu akhirnya aku bilang sebenarnya tuh ini harus dicari dulu apakah benar atau tidak. Terus selain itu juga sampean tahu nggak gitu ini kayak apa sih gitu. Kalau nggak tahu mending jangan disebar. Sampean mengerti dulu ini bagaimana, ini seperti apa, apakah itu benar atau ya apa. Sebuah berita itu, nah silakan kalau memang itu positif dan baik untuk disebarkan, silakan. Kalau memang itu belum tentu ya mending. Apalagi kayak dulu itu masih awal-awal pandemi ya itu kayak virus corona itu kayak gini gitu. Padahal itu cuma by broadcastan aja, tapi ngomongnya dari ahli. Nah, itu kan belum tahu kan. Iya, iya. Itu kayak Apakah jadi perhatian juga dari Gus Durian Surabaya Mas soal mungkin literasi gimana menyerap berita ya? iya memang yaitu apa ya sama teman-teman penggerak memang istilahnya kita saling mengingatkan sih bahwa ya tetap berhati-hati dengan berita-berita yang memang belum tentu kebenarannya masih belum jelas kayak gitu. Jadi ya supaya apa ya berita-berita yang sudah tahu kalau memang belum tahu jelas apa ya ini bagaimana kayak gitu ya apa tidak serta-merta langsung dipublish gitu aja. Baik, terakhir ini Mas Eno soal penyebaran ujaran kebencian ini kalau menurut Mas ini
itu basisnya karena memang kekurangtahuan dari masyarakat atau ada orang di balik itu, maksudnya kan misal kayak buzzer Nah, atau itu ya seperti kan tadi aku tadi ngomongkan bahwa dulu itu memang secara tidak langsung kayak ditanamkan pemikiran bahwa ya menganggap bahwa orang lain itu adalah salah dan saya sendiri yang paling benar gitu. Akhirnya kan merasa tidak suka, merasa bahwa ini orang ini bahaya kayak gitu loh. Nah, kayak dulu punya pemikiran seperti itu. Hal semacam itu walaupun memang kecil, kadang memang jadi apa ya? Ketika ditanami sebuah doktrin bahwa akhirnya ini harus diperangi, ini harus kayak gini, ini harus di apa ya, kayak halal untuk dibunuh, nah, kayak gitu kan. Dulu kan ada istilah kayak gitu. Halal untuk dibunuh nih yang berbeda, apalagi yang murtad istilahnya kayak gitu-gitu. Jadi nah, hal semacam itu kan akhirnya jadi sebuah apa ya, sebuah doktrin bahwa kita harus menyebarkan doktrin tersebut ke orang lain untuk membenci satu hal yang sebenarnya memang kita tidak harus benci. Jadi ya karena suatu hal yang berbeda, akhirnya kita punya rasa benci, terus disampaikan ke orang lain juga, menyebarkan itu ke orang lain. dalam kasus tertentu kan kebencian ini kan dipelihara, Mas Eno. Mungkin dalam politik ya, dalam pilkada misalnya, status pilkada di daerah. Apakah Mas Eno melihat itu juga? Gimana politik? Ya, maksudnya ujaran kebencian ini semacam jadi emang dipelihara untuk gimana cara mengalahkan lawan gitu. Ya, seperti kita lihat ya, berkaca di beberapa pemilu atau pilkada misalnya, yang kadang yang terpilih itu memang dari hasil orang-orang yang misalnya membenci dari satunya gitu. Itu sih. Kalau dalam di pilkada Surabaya kemarin sempat terjadi atau gimana kalau pengamatan dari Mas Eno? Dulu ini sih lebih ke ya memang kan wajar lah ya, lawan politik itu mencari-cari kayak mencari-cari kesalahan dari lawan politik satu. Jadi akhirnya ya sempat ada omongan-omongan memang ini saya di sini bicara bukan perwakilan dari salah satu pasangan calon pilkada ya, tapi dari saya lihat kemarin memang ada yang memberikan ini pasangan ini nih kayak gini kayak gitu. Jadi kayak memberikan suatu hal-hal yang memang ya karena itu menjadi lawan politik, akhirnya mempengaruhi pendukungnya bahwa ini harus dibenci nih, harus nggak bener nih, jadi jangan dipilih kayak gitu. Jadi bisa jadi alat politik juga untuk menjatuhkan. Survei ke selanjutnya, Mas Eno, ini kasus soal intoleransi politik yang basic, bahwasanya masyarakat menerima nggak kandidat atau calon bupati, wali kota yang bukan dari mayoritas gitu. Nah, kalau dari iya sekarang masih ada, sebenarnya masih ada kayak gitu. Ya itu tadi sih, mungkin karena penanaman bahwa kayak misalkan kalau di Muslim memang dulu sempat center bahwa ya namanya pemimpin itu harus dipimpin oleh yang seagama misalnya kayak gitu kan. Center kan waktu kalau nggak salah waktu Pilgub Jakarta dulu itu. Nah akhirnya jadi ya itu tadi jadi jadi kayak senjata politik untuk menjatuhkan lawan politiknya. Dan menggunakan dalil agama juga dan ayat-ayat suci gitu kan. Betul. Apalagi pemelintiran dari kata-kata kayak gitu, kayak kemarin dari kasusnya Pilgub Jakarta. Ya, sampai ada korban yang dikejar.
Tapi dari tren ini memang menunjukkan bahwasanya trennya memang banyak yang belum menerima untuk minoritas untuk jadi pemimpin, Mas. Bahwa baik dari tingkat bupati, wakil presiden, gubernur, sampai presiden. Ini trennya menunjukkan sampai 59% mayoritas nggak setuju kalau minoritas jadi pemimpin. Iya, masih apa ya? Ya itu tadi karena mungkin kurangnya di masyarakat masih kurangnya apa ya, pengetahuan mengenai toleransi dan keberagaman. Artinya hal-hal semacam ini masih menjadi polemik ketika ada pemilihan bupati atau wali kota atau gubernur atau presiden pun yang istilahnya memang mereka itu di luar dari mayoritas. Gitu. Kalau dari hasil survei ini, Mas Enon, kalau bisa disimpulkan, apakah masyarakat kita termasuk intoleran soal untuk orientasi politiknya? Kalau untuk menilai intoleran atau tidak, sebenarnya sih saya belum bisa ngomong ya kalau itu ya. Cuman ya memang sih dari survei ini itu kita lihat bahwa memang masih kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia bahwa ya itu tadi kayak bagaimana sih mengenai toleransi, bagaimana sih mengenai menerima seseorang yang berbeda di lingkungannya itu seperti apa. Gitu. Jadi karena dari hal-hal kecil kayak gitu yang masih PR besar di grassroots, di akar rumput masyarakat, jadi apa ya, hal-hal yang seperti di survei ini akan terus terjadi. Walaupun di lingkup kecil pun seperti kayak dulu sempat ada apa lurah kalau nggak salah ya dulu sempat ada masalah kayak gitu karena lurahnya ini non muslim kayak gitu dan warganya nggak mau ada lurah yang non muslim. Jadi pemahaman yang masih PR besar sekali di masyarakat ini yang masih apa ya perlu ditanamkan lagi. Karena kalau masih belum apa ya belum bisa banyak menerima, akhirnya permasalahan seperti di survei ini akan tetap terjadi. Tiap tahunnya akan tetap terjadi. Akan tetap ada. Kalau menurut Mas Eno, tren ini meningkat apakah karena pemicunya beberapa waktu lalu Bupati Ahok kan sempat menang di daerahnya di Belitung dan itu menang di daerah mayoritas. Apakah itu jadi pemicu Mas Eno? Untuk tidak terulang di daerah sebenarnya lain. Sih dilihat ya dari iya karena apa namanya mungkin ini dari pemikiran saya mungkin karena dulu Ahok ini apa menunjukkan memang dia di sosialnya dia di kegiatan sosialnya di kota asalnya itu kan memang cukup lumayan gitu jadi masyarakat sudah tahu bahwa wah Ahok ini bagus sebenarnya makanya dia menang di situ jadi bukan akhirnya masyarakat yang di sana yang menangkan Ahok waktu itu kan kayak ya tidak melihat lagi background agamanya si Ahok tapi lebih lihat kinerjanya sudah baik dan sudah terbukti sudah ada kesadaran karena memang ketika dia di agama gitu ya. Betul. Jadi bukan lagi waktu itu memang ya mungkin bukan lihat di bagaimana si Ahok ini agamanya seperti apa, tapi dia memang sudah melakukan banyak hal sebelum dia maju di bupati. Baik. Oke, kita lanjut ke survei selanjutnya. Akhirnya kan dia boleh. Ini lebih ke anak muda ya, ke milenial lah. Nah, kita kan masih kategori milenial ya. Kelahiran 81 soalnya. 89 maksudnya. 81. Ya, masih kok. Kita masih usia milenial kok. Ya, masih milenial. Nah, menariknya gini Mas Eno. Dari kan bom dua minggu terakhir ini kan semua terkategori milenial gitu kan. Akhirnya muncul
ada apa sih dengan milenial ini, Mm-mm. dengan kesadaran literasinya, pemahaman agamanya yang membuat mereka jadi fanatik. Kalau dari Gus Durian sendiri atau Mas Enda seperti apa gitu? Padahal secara pendidikan pasti lebih tinggi Gini dari sih, generasi sebelumnya gitu kan? iya. Makanya tadi kan saya ini tuh, waktu saya tadi ngomong kan bahwa yang muda sekarang itu lebih ke cuek akhirnya gitu. Secara nggak langsung mereka ini kecuekannya membentuk apa ya, kayak pemahaman yang ya tadi kayak semacam kayak intoleran aja. Jadi kayak ya cuek aja akhirnya. Jadi akhirnya yang pertama dari cuek itu. Kalau yang modern yang sekarang ya, yang saya lihat kayak gitu sih. Nah, Jadi menganggap bahwa permasalahan-permasalahan yang kayak perbedaan agama atau mungkin penerimaan terhadap yang berbeda itu dianggap satu hal yang nggak penting gitu. Jadi mereka kayak kurangnya kesadaran hal semacam itu. Jadi membuat mereka apa ya, kayak sebenarnya dibilang intoleran itu ya bisa jadi sih, tapi lebih ke kayak apa ya, lebih ke kayak kurangnya kepedulian terhadap sesama, terhadap teman-teman gitu. Ya sepertinya ya benar sih seperti yang ada di gambar nih. Jadi kayak kadang memang waktu tertentu kumpulnya hanya dengan orang-orang yang dari backgroundnya sama, misal dari ras yang sama, gitu. Kan masih banyak sih sekarang. Yang kumpulnya yang dari ras ini hanya kumpulnya di ini saja. Tapi ketika saya coba terjun ke mereka, gitu, saya kan dari Jawa nih. Terus saya juga punya beberapa teman-teman yang dari Chinese lah. Sebenarnya saya menanyakan ke mereka itu, mereka ini bukan tidak mau bergaul dengan orang yang berbeda, yang non Chinese, bukan, tapi lebih ke ya karena apa ya? Karena mungkin ada kayak semacam kayak misalkan kita kita di luar negeri lah biasanya. Kan pasti kita karena merasa bersaudara dengan yang sudah dari sama-sama Indonesia gitu. Nah, akhirnya kayak lebih akrab di situ. Nah, awalnya sih jadi seperti itu. Mereka ini bukan tidak mau. Kayak gitu sih mereka. Ketika aku coba tanya-tanya ke mereka itu bukan tidak mau, cuman karena ya lebih nyaman, lebih apa ya? Ya karena seperti kayak ada ketertarikan secara emosi, kita leluhur yang sama kayak gitu loh. Jadi bukan tidak mau, cuman kadang memang ada keengganan dari masing-masing. Kayak misalkan ada, saya juga punya teman yang Jawa yang aku coba ajak masuk sih di teman-teman Chinese. Mereka kadang yang Jawa juga agak enggan gitu, enggak nanti minder atau gimana gitu. Tapi yang Chinese juga kayak ya sebenarnya nggak masalah, cuman kadang ya saling memikir kayak gini, ya nanti kita aja nggak mau, nah kayak gitu-gitu. Akhirnya jadi ya nggak akan selesai. Kalau menurut saya sih dari pengalaman saya pribadi itu kayak gitu ke teman-teman. Tapi tidak dipungkiri pasti ada yang termakan labeling atau stereotip tentang. Oh iya jelas pasti. Akhirnya kayak semacam ya, misalkan yang Jawa itu karena dia tidak, misalkan ya tidak berbeda apa ya, tidak istilahnya berbeda dari setara ekonomi lah misalkan. Jadi kayak minder sendiri sama mereka yang non Jawa yang dia itu lebih tinggi secara ekonominya. Akhirnya dari stereotip bahwa pasti yang misalkan kayak Chinese ya, Chinese pasti yang suki-suki, yang kayak gitu. Padahal ya nggak juga gitu. Kita juga punya teman Chinese yang biasa saja sama sebenarnya. Kayak gitu. Jadi makanya itu tadi. Jadi karena kita ini kurangnya pengetahuan sama hal yang istilahnya tidak semua seperti itu. Gitu. Jadi akhirnya terlanjur terlabeling dan stereotip. Gitu.
bahwa ya akhirnya jadi jurang pemisah sendiri lah. Kalau dalam konteks pernikahan masih cenderung eksklusif nggak, Mas Eno? Harus antar suku yang menikah mungkin dalam catatannya di sini. Itu masih banyak seperti itu sih. Tapi untuk modern sekarang sih sepertinya sudah enggak. Kalau dulu sih memang saya dulu punya teman orang Bali, laki-laki, kalau dia menikah dengan yang non Bali, di luar Bali, apalagi di luar dari agama Hindu misalnya. Akhirnya nanti dulu sih saya punya teman kayak gitu, dia kayak merasa punya ketakutan. Nah, ini bakalan kayak struktur dari kesukuannya dia di asalnya di Bali nanti jadi terbuang kayak gitu. Jadi sudah tidak ada. Tapi bagusnya juga kayak di Batak itu memang walaupun beda suku, itu kan mungkin Abdul udah tahu ya, beda suku pun itu istilahnya mereka diberi marga keluarga. Pernah tahu ya? Ya, pernah. Jadi di Batak kan kayak gitu. Jadi sebenarnya mereka tidak masalah kalau itu beda suku, tapi tetap akan diberikan marga Batak. Jadi mereka untuk istilahnya ya kamu juga bagian dari suku Batak. Ketika kamu menikahi orang dari Batak, gitu. Terus kalau dari Batak, tapi memang masih ada sih beberapa. Itu memang dari keluarga-keluarga yang masih belum bisa terbuka, masih cenderung bahasa kasarnya kayak kolot gitu. Masih. Tapi trennya makin menurun ya untuk itu ya, Mas Eno. Iya, sekarang menurun sih. Barusan ini juga ada temen yang istrinya orang Padang. Gitu. Saya juga punya saudara yang istrinya orang Padang sama memang akhirnya kita yang laki-laki, kebetulan saudara saya laki-laki itu ya mau nggak mau harus mengikuti acara tata acara yang untuk melamar perempuan. Sebenarnya untuk tren sekarang sudah nggak ada sih. Menurut saya kayaknya nggak sesanter dulu perbedaan suku ras untuk masalah perkawinan. Kalau untuk sekarang. Karena kan pasti ada pengaruh tren urbanisasi, mau nggak mau ketika banyak suku berkumpul di satu kota yang itu pasti kan ada, tidak bisa dihindari untuk hal-hal semacam itu gitu. Iya, ya banyak yang karena kayak temenku memang dia kerjanya di daerah Sumatera, makanya akhirnya dia calon istrinya di orang Sumatera kayak gitu. Saudaraku juga gitu, karena memang istrinya dia tinggal di Jawa, kerja di Jawa, walaupun dia backgroundnya orang Padang. Ya, makanya pengaruh seperti itu sih akhirnya jadi satu hal yang wajar sih, nggak masalah. Cuman memang jadi keberatan itu nantinya saya pernah tahu ketika ada temen sih, dia ini orang Batak dan calonnya dia ini orang NTT, memang karena kayak syarat adatnya untuk melamar perempuan dari suku NTT keberatan gitu. Nah, kayak gitu. Hal kayak semacam itu sih kadang masih menjadi, sebenarnya sih tidak masalah, cuman karena peraturan adat aja sih yang kadang ada yang merasa keberatan. Itu sih. Oke, Mas Eno,